Rame sih, rame. Ini main apa ya? Pertahankan itu Rebel. Ya. Temen sendiri dicengin terus, heran. Temannya sendiri. Heran teman sendiri dicengin. Tapi ada Varsya nih yang menjadi last band juga untuk Rebellion karena melihat belum adanya sosok mid laner. Jangan lupakan Kagura. Wan bermain dengan Kagura beberapa kali di match sebelumnya dan performanya cukup stabil loh. Dan tadi dia pakai Lilia salah satu hero signature dari One sih kalau untuk di EVOS Legends sendiri. Tapi sekarang dua-duanya, nah masih Lilia. Masih Lilia, ya. Dia butuh damage yang stabil sih. Durability tinggi, damage stabil, ya Lilia jawabannya. Tapi ya ini nggak ada satu stun pasti sih. Belum ada nih ya, oke. Hanabi bagus biru. Iya, untuk sekarang juga masih bagus loh. Menurut gua bisa loh, kenapa? Karena untuk rata-rata sekarang, hero udah makin tebel-tebel aja nih. Semakin tebel-tebel lagi yang digunakan. Untuk front to back, penggunaan Hanabi itu bisa loh Pak. Dia cukup hanya mengeluarkan basic attack-nya aja. Itu kan mantul semua tuh. Yeah. Untuk shuriken-nya. Untuk Hanabi ya, mungkin nostalgia sedikit nih ke Hanabi. Yeah. Hanabi, kenapa jarang? Gak ada escape-nya Pak. Itu Escape-nya dia. cuma pasif yang mengandalkan sedikit absorb dia. Benar. Yang sebenarnya kalau kena CC pun absorbnya kayak nggak ada Pak. Tapi itu berimpact loh, bahkan diangkat saber pun nggak bisa loh. Di saat dia memiliki absorb itu ya. Iya, untuk awalnya. Tapi wah ini bukan saber tapi Brody Pak. Wah. Diajarin gak sih main Brody? Waduh. Saya bikin panas-panas aja. Iya. Serem nih. Panas Jadi aja. tutorial Brody lihat di channelnya siapa nih? Waduh, nggak tahu sih kalau itu nggak tahu lanjutin sih. dong. Itu- Lanjutin kecemplung gitu. Jangan Jangan separuh-paruh Pak, gitu. saya jangan. Pokoknya ini ada Brody ya ternyata. Oke. Wow, Rebellion pick Brody. Wow. Wow. Jungle-nya Pakito sih, jungle-nya Pakito. Iya. Cukup stabil, dia bisa ngerusuh juga, bisa masuk-masuk invasi ke jungle bukan hal yang sulit. Melisa pun masih ada kan? Kito hero aman buat jungler itu lebih ke arah safe pick gak sih Lim? Ya, safe pick banget. Jadi dia bisa ngelawan balik ketika nanti Hildanya ngerusuh. Tapi jangan expect banyak ya kalau di level 1 ya. Oke, ini Melisa bisa loh. Bisa Melisa atau Go away-nya. Kalau Pakai dapat memori nggak tembus. Esmeralda nggak sih? Bisa juga dia. Si Clover. Oh, Popol yang kupat ternyata. Popol, di match upin balik, ayo loh. Wah, Malam juga minggu. hasil ini akan Bener menentukan juga. malam Iya. minggu kedua Bener. timnya. Dan juga para super fans. Bener lagi. Bener lagi. Oke lah kalau begitu. Sekarang, Valnya. Terus-terusan. Tiap early game pasti masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh tim lawan. Ya mau pakai hero apapun kayaknya permainan agresifnya. Tapi sekarang kayaknya dia nggak bisa terlalu agresif. Karena RKT berusaha untuk mengamankan dari orange buff-nya. Sanguine Claw di pop up untuk menghentikan pergerakan dari RKT. Tapi dengan kehadiran RKT di orange buff itu ngebuat Fearless harus pakai retry-nya. Yap, bahkan tadi untuk Fearless sendiri coba lihat ada stack yang memang sudah penuh di atas kepalanya ya. Sekalinya nanti Hilda punya ultimate punya utility dengan sangat-sangat bermanfaat sekali. Tapi purple buff menjadi milik dari EVOS Legend. Ya. Akan ketinggalan dari estimasi waktunya. Pasti, karena dengan satu informasi, retry udah kepake. Farsik mengkontes purple buff Waduh. tapi gak cuma itu bergerak area top lane biru dalam bahaya. 4 member dari EVOS Legend mengusir mundur biru dari area top lane-nya. Wah, masih level 3. Hanya saja untuk kali ini Birulnya. Dengan satu flicker yang dimiliki dia masih bisa selamat. Ada shield turret yang memang sudah dikikis pula. Tapi Birul hari ini gocek-gocekannya kayak kesambet Neymar ini sepertinya dia ya. Kesambet Neymar. Boleh-boleh Pak masalahnya Pak. Ini by the way Fearless nggak 4 nih. Karena jungle-nya tadi sempat diambil sama anti-match. Yap. Bukan anti-match yang dapat tapi Dari yang penting purple hilang. buff-nya diamankan pula oleh Versik gitu tadi. Ya, dia nggak 4 nih. Kontes Turtle harusnya susah banget. Jadi secara nggak langsung Turtle ini bisa diamankan sama EVOS. Oke. Harusnya ya. Waduh, Harusnya di atas kertas ini bakal nikmat-nikmat sekali karena kurang dari 3 detik lagi turtle-nya pasti akan nongol. Dan itu dia Turtle Camp by Samsung Galaxy A53 5G. Sementara itu untuk Virul sedikit lagi MP3 sisa masih level 3. Valnya mulai maju ke bagian depan. Ada absurd damage yang dimiliki oleh Clover. Masih aman sejauh ini. Clover seorang diri di area dari Godland itu sendiri. Yap. Fearless masih level 3 dan nggak 4 bahkan. Dia harus ngambil wave minion kalau memang mau maksa 4. Karena jungle-nya udah mulai dihabisin lagi. Lihat, udah ada REKT yang berjaga di red buff-nya. Waduh. Ini RKT tuh coba lihat. Santai aja sedikit lagi level 4. Langsung aja beradu dengan Fearless. Tapi sejauh ini dari satu stack yang ada di atas kepalanya. Untungnya tadi dengan Tyrant Race. Untungnya Versik masih belum sempat terkena. Tapi Versik mulai menggila sedikit lagi. Swallow berhasil langsung didapatkan. Mendadak Versik langsung aja memberikan damage yang begitu mematikan. Ada anti-base pula di sana. 2 player dari Rebellion hilang.
Versik dengan skill cable yang terus menerus. Dan gak cuma itu, kali ini dari purple buff milik Rebellion Zion nyaris saja dicolong oleh RKT terus menerus mencuri perhatian pemain dari Rebellion Zion. Pergerakan RKT membuat semuanya porak-poranda. Waduh itu luar biasa ya. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Hilda. Gak gerak orang sama sekali untuk melakukan farmingan. Karena RKT sekalinya keluar. Coba lihat. Mereka saling taunt begitu saja. RKT memberikan informasi terhadap rekan-rekannya pastinya. Untuk bisa mungkin masuk dan juga melakukan invasi terhadap area yang dikeluarkan oleh Zion. Hilang sudah fallnya. Biru hanya bisa melihat dari kejauhan. Ya itu udah gak bisa gerak sama sekali. Dari fallnya Flicker pun gak bisa. Gak dikuin apalagi. Dan Rebellion Zion terpressure dari segala arah. Karena Evil's Legion mereka belum mau menghentikan. Karena Anti-Mage hadir di area mid lane. Dengan Falling Star Monster yang dalam bahaya. Tak bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Fall datang terlalu terlambat. Sementara Evil's Legion mendapatkan satu balasan di area top lane. Biru mendapatkan poin kill atas Clover. Wow, 1v1 situation. Ternyata Clover berhasil langsung didapatkan. Tapi Dairon masih berjibaku seorang diri di belakangnya. Coba lihat RKT, emak-emak kosan yang lagi nagih uangnya tuh ya. Gimana tuh? Dia ini semua digebuk loh sama dia. Semuanya. Pak Kito, buset ditungguin lagi lihat. Bahkan levelnya sama. Ini benar-benar nggak dikasih gerak. Di backup sama Kufra. Kufranya juga dipukulin sama dia. Semuanya dipukulin ya sama RKT ya. Wow ini ngeri banget sih. Yang bikin ngeri kayaknya gara-gara jungler levelnya sama kayak roamernya. Yap, itu coba lihat dari Fanny-nya. Setelah tadi ada Kufra, dia nggak mau menggunakan kabelnya. Jalan kaki aja Pak. Lebih baik jalan kaki di depan dari Kufra. Karena sekarang Versiknya, Swallow gak bakal bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Karena sekarang Versiknya mulai masuk ke bagian depan. Tapi untuk kali ini ada One yang menjadi korban juga. Fearless harus mundur lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dia miliki. Wah, ngelepasin Versik dengan Fanny-nya. Itu menantang maut gak sih Lim? Ini bahaya sih, walaupun memang udah ada satu obatnya ya, Kufra. Cuman tadi udah sempat dibahas juga sih. Kayak, oke Rek. Yes, Guiding Queen mencoba untuk menamatkan diri, tapi Circling Eagle juga udah di-pop up di belakang purple buff-nya. Mencoba untuk diamankan. Versik begitu bebas ke arah kiri, kanan, atas, bawah. Versik berhasil lolos dan Rebellion Zion pun gak ada yang tumbang. Keduanya sama-sama masih bisa selamat. Kok dia kabelnya bisa kayak gitu Gak ya? ngerti, sang-seng. Kok bisa gitu? Wohey, One-nya berusaha untuk mendapatkan Swallow tapi satu hit terakhir. Versik. Dan Versik menjadi sang eksekutor dan satu hit terakhirnya. Hehe, ditastasin dan hilang sudah. Tidak ada retribusi yang dia milikin, Budi. Ya segala sisi mereka berhasil dapetinnya, tapi Circling Eagle dikeluarkan. Tapi nyatanya dia sendirian. Di area mid lane, Versik tak terhentikan. Wow, Versik Airlines benar-benar terbang di area tersebut kemanapun dia mau. Karena asupan dari purple buff ya dari tadi nggak kurang-kurang loh. Banyak banget yang mendapatkan purple buff. PRKT kelihatan lagi wujudnya. Namun untuk kali ini ada Dairon masih coba untuk melakukan sebuah invasi terhadap tubuh dari RKT dengan boncing bola yang dimiliki. Namun dengan ada stack di atas kepalanya agak sedikit berbahaya. RKT masih bisa selamat sejauh ini karena udah ada biru di bagian belakang. RKT masih sempat masuk ke dalam rumputan dan masih bisa selamat. Bahkan untuk kali ini fallnya langsung ada Katron, tapi masih bisa juga kabur dari area tersebut. Ya, bahkan 4 pemain loh diturunkan untuk secure red buff-nya Fearless. Ini membuktikan memang agresivitas dari EVOS Legends sendiri ini sangat maksimal. Dengan adanya Esmeralda match up dengan Kufra. Dia menang lane dan dia akan menang gerakan. Dia akan datang, nah seperti ini. Dia akan datang kemana aja. Waduh. Dengan informasi yang udah mereka dapatkan tadi dari awal ya. RKT pasti akan langsung membuka jalan. Terus-terusan membuka jalan. Mungkin bergantian dengan rekan-rekan yang berbeda. Ini mereka harus langsung bisa mempercepat bagaimana permainannya. Karena sekarang Birul pun menjadi korban tambahan lagi. Ingat, dari Rebellion Zion punya satu pergerakan yaitu Cecilian yang dimana kalau itu dibawa ke area late game akan sangat berbahaya sekali. Dan mungkin EVOS Legends akan membuat game ini sangat-sangat cepat sekali. Harusnya sih. Harusnya kayak mereka menangkan dari segala arah. Menit ke-7 aja hampir 5.000 network yang sudah diungguli oleh EVOS Legends. Rotasinya tak bisa untuk diimbangi oleh Rebellion Zion. Mereka hanya bisa menjawab apa yang dilakukan oleh EVOS Legends, merespon apapun yang dilakukan pula. Sehingga kayak ngebikin Rebellion Zion begitu terhimpit. Mau farming pun susah, mau gerak kemana pun gak bisa. Map control jatuh ke tangan EVOS Legends di press 3 lane-nya. Wow. Tapi ini Bude yang bikin khawatir tuh kalau misalkan nanti bisa scaling. Ini mengerikan banget loh dari Rebellion. Dia punya Cecilian, dia punya Brody juga.
Dan dia punya Matilda. Matilda ini semakin late game semakin susah dipanis. Dia bisa nyelamatin siapa aja. Benar sekali. Akan ada momentum-momentum yang bisa dia ciptakan. Tapi Birulnya coba lihat mundur ke bagian belakang dengan menggunakan tonapan memoria. Tapi Birul sedikit lagi masih bisa selamat. Persik yang pergi dari atas tersebut ada bouncing ball mulai digigit juga dengan Kopelek Gupa. RKT menampakkan wujudnya, satu hit pukulannya mulai masuk ke dalam pemain-pemain Rebellion. Namun untuk kali ini Persiknya kembali hadir. Bahkan masih bisa selamat. Fearlessnya masuk ke dalam area pertahanan yang memiliki. Tapi tidak untuk Tyron. Karena untuk Kupranya langsung hilang sangat cepat sekali. Birulnya akankah tonapan memori kali ini bisa dia keluarkan atau bisa langsung mendapatkan karena beberapa pemain dari Force Legend. Tapi sepertinya masih ditahan terlebih dahulu. Ya, mereka ingin memperpanjang pula dari EVOS Legend. Mereka masih sabar untuk menunggu momentum yang tepat untuk mereka. Karena kendali sudah mereka dapatkan. Tinggal tunggu sabar-sabar aja. Jangan sampai mendapatkan satu Persik. blunder pula. Karena Rebellion Zion masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan dengan momentum yang mereka miliki. Kalau satu Tyrant Rage-nya bisa on point, itu bisa mengubah segalanya. Sekarang Dairon mencoba untuk maju ke arah Revenge sudah dibuka. Bouncing ball untuk kabur. Mundur ke arah belakang. Wah, ini untuk pemain EVOS Legend ya. Mereka bisa farming di 2 tempat sekaligus. Di tempat mereka dan juga dari tempat Rebellion Zion. Sekalinya datang Cutthroat pergi. Lilang langsung mendapatkan langsung ke arah Birulnya. Birul pun tidak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan. Yes. Dari bawah pun kayak kelihatan semuanya dibuka untuk ngedapetin satu Birul. Sementara Lord akan muncul di area atas. Tapi ini Lord yang pertama tentu masih sangat mudah untuk dihilangkan. Dan usaha ataupun dari defense Rebellion Zion itu sebenarnya kuat dengan adanya Swallow. Wah, ini kalau kita lihat dari segi item menarik banget sih. Swallow bahkan dia buat Clock of Destiny dan langsung dominance. Ini membuktikan bahwa memang pressure dari EVOS ini sedemikian ya sampai Cecilion gak pakai lightning turunnya langsung dominance, Pak. Yap. Ini benar-benar bahaya berarti. Nih gimana ya Cecilnya harus pun memperkuat lagi dirinya karena ada serangan-serangan yang terus dilakukan oleh EVOS Legend. Belum lagi sekarang sebuah seset-sesetan yang begitu menyakitkan tapi anti-man ada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Zion itu sendiri. Lordnya pun sebentar lagi akan pasti hilang karena wave minion di bagian tengah mungkin ini akan bisa mendobrak lagi atau menghilangkan karena satu besar yang mereka miliki. Tahun depan memorinya memberikan damage cukup ke arah One. Dilompatin Tyrant Revenge dan juga flickernya langsung kena ke arah One-nya pun menghilang. Balasan terus terjadi, tapi Rebellion Zion gak bisa untuk mendefense satu inhibitor dari bottom lane. Tapi cukup baik untuk mengusir mundur EVOS Legend. Dan kalau ngelihat dari menit 10 ini, posisi dari EVOS Legend yang udah menggerogoti semua turret dari Rebellion Zion. Sementara Rebellion Zion yang belum bisa menyentuh turret dari EVOS Legend. Gimana kondisinya nih, Lem? Ini susah sih sebenarnya. Tapi ya sekali lagi diingetin ya, kalau misalkan kena scaling, ini bakal berbahaya banget. Karena hero-hero Rebellion Zion ini memang hero-hero scaling. Pertanyaannya adalah mereka sempat gak nih nahan gamenya untuk lebih lama lagi. Yap. Dengan gempuran, dengan pressure yang benar-benar gila banget ini dari EVOS. Bahkan Rek gak pernah pulang ini. Waduh, Rek lupa Pak mau pulang gimana. Masalahnya ada perbedaan di antara kedua tim, tapi Cycling Eagle ada Tyrant Rage juga, udah ada 2 ultimate di area tersebut. RKT masih bisa selamat. Akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik. Coba lihat, Persiknya masih bisa kabur di area tersebut. Palistar melompat ke bagian depan, ada 3 orang yang langsung dijoget dengan Stardust Dance. Tapi One masuk di bagian belakang, ada lagi yang Wriggleman terus-terusan dikeluarin juga. Barusan Plexus menyelamatkan dirinya. Tapi Anti-Man, Tyrant yang memiliki karama dan Anti-Man pun berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat sekali. Nah, sayang sekali dari sang Winclaw-nya gak bisa untuk menggantikan Anti-Match, gak connect karena spekulasinya agak kurang tepat. Sementara Dairon menahan cukup lama dan Anti-Match ada kesempatan dia mengeksekusinya dengan sangat baik. Dan banyak banget resource yang tadi sebenarnya udah dikeluarin untuk mendapatkan RKT, tapi itu pun gak cukup, Lim. Ini defense high-ground-nya memang cukup oke sih dari Rebellion sendiri. Dia punya turning point di Kufra. Ketika nanti Tyrant Revenge-nya kena atau Tyrant Rage-nya yang benar-benar on point, itu bisa banget untuk menjadi titik balik. Tapi pertanyaannya balik lagi, dia nggak bisa keluar sama sekali dan momen seperti apa nih yang akan diciptakan dengan kondisi pressure yang sangat tinggi. Dan itemnya juga kalau misalkan kita lihat tadi dia kekalahan itemnya itu jauh banget. Bahkan sampai Cecilion sendiri dia harus bikin ke defense item. Damage yang dibutuhkan ini harusnya kurang. Pertanyaannya ini bisa atau enggak? Oh, akhirnya dari Rebellion Zion tadi sempat gagal untuk mempanis RKT, tapi sekarang berhasil karena RKT pun menjadi pengalihan isu bagi EVOS Legend yang mendapatkan Lord mereka yang kedua. Oke,
Masalahnya di satu sisi semakin ke late game untuk Fanny-nya akan fall off dari sisi damage. Tapi di satu sisi lain Rebellion Zion punya Cecilian damage-nya akan semakin lagi meningkat. Akan ada kerugian dan juga keuntungan untuk masing-masing tim. Makanya dari EVOS Legend mereka mau nggak mau harus sepertinya untuk bisa meng-clear game ini sangat-sangat cepat. Ya, cuma versi kayaknya ngelihat Swaylo bakal langsung kabelnya auto ke belakang sih. Ngejar suhu tubuh dia langsung. Auto pilot gitu langsung bude. Tapi jangan lupakan Birul sih. Birul bisa banget untuk ngebantu lah. Ketika Fanny-nya nabrak nanti, dia punya corrosive strike yang bisa nge-stun walaupun hanya sebentar ya. Tapi paling nggak itu bisa menyelamatkan Swallow loh. Oke, dari tengah juga coba lihat one-nya. Ada Hilda-nya juga nih bude. Ya, positioning harus tepat bagi keduanya. Skill wise pun harus diperhatikan karena ini momen yang sangat krusial. Lord masuk ke dalam base mid Rebellion Zion. Top lane-nya sudah hancur. Tersisa satu inhibitor di area mid lane. Sementara EVOS bermain sangat sabar. Falling Star mau dibuka. Anti-match membuka peperangan. Tapi Versik menyambut dengan sangat baik. Tapi disambut oleh Rebellion Zion ditangkap. Versiknya hilang terlalu cepat. Masuk ke dalam tengah-tengah Rebellion Zion. Diseruduk oleh Rebellion. Wah, Corrosive strike. Corrosive strike itu emang bahaya banget. Jadi turning point langsung disambut dengan Tyrant Revenge. Langsung dikeroyok beramai-ramai dan akhirnya shutdown terjadi. Versik terkena shutdown dan kali ini gamenya bisa berjalan. Mapnya bakal terbuka. Mereka bisa berani untuk keluar. Kita bisa melihat di mana udah ada si Halberd. Untuk Birul, udah adanya anti-regen yang dimiliki sama Birul ini membuat Rek ini bisa dipanis. Jadi Rek udah nggak bisa sembarangan nge-open vision lagi. Sanguin loh dibuka RKT terkonek tapi circling eagle. RKT gagal untuk ditangkap. Sprint dikeluarkan. Dia berhasil menyelamatkan dirinya sementara Rebellion Zion. Usaha surprise attack-nya rupanya kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisa memberikan pressure juga. Sementara itu mereka harus memikirkan laning-nya yang akan sangat mudah dimasuki oleh minion. Jangan sampai minion jadi MVP. Waduh, minion jadi MVP. MVP Samsung Galaxy A53 5G. Minion. Gambar minion. Kan aneh. KDA-nya berapa? Kaget kita di situ. Tapi kalau ini nunggu Lord sih. Jawaban satu-satunya cuma nunggu Lord sambil di freeze. Ya ini yang dilakukan oleh EVOS adalah freeze. Kenapa? Karena ya dia membuat dari teman-teman Rebellion Zion ini nggak boleh keluar. Atau paling nggak dia nggak bakal berani nampak terlalu jauh. Ya. Contoh begini, ketika dia nampak di bawah, ini akan langsung dijepit dari pergerakannya. Begitu pula di atas atau dimanapun itu. Dan dia surprise lagi RKT sebagai pembuka map. Akan ditangkap begitu saja. Skill dari pop up. Tapi anti main Falling Star pun ke arah lini belakangnya. Mencoba untuk memporak-porandakan depannya. Bouncing ball di pop up. Black Shoes dikeluarkan tapi Versik hadir. Mencoba untuk menutup dan mengeksekusi. Tyrant-nya hilang. 2 member untuk 1. Wah. Dan sekarang wave minion hadir di bagian tengah. Tapi setidaknya sekarang untuk Rebellion Zion mereka masih memiliki langsung ke arah sesi saja. Game 1-1. Wow. Sangat sama. Gila sih itu. Memang itu yang ditunggu oleh EVOS. Dimana memancing Rebellion keluar. Dan akhirnya dia bisa ngepanis dijepit dari belakang. Wow. Ya, Rapi sih akan rapi. sangat sulit untuk EVOS Legend kalau mereka harus memenangkan